Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Gram Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini sudah sore ya teman-teman ya. Jadi sudah sore, sebentar lagi aku mau mandi sore gitu ya, mau makan malam dan juga istirahat malam, habis itu tidur ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi aku coba rekam satu video monolog ya teman-teman ya, konten monolog ya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang mungkin teman-teman berpikir ya, kenapa sih di dunia ini dimanapun gitu ya ada tempat keramat gitu ya, kenapa bisa ada tempat keramat gitu ya, kenapa gitu ya. Nah gini teman-teman ya, aku sebagai seorang indigo umur udah 40 tahun lebih ya, sesuai dengan penglihatan, pengalaman dan keyakinan aku ya. Aku juga nggak tahu pasti gitu ya kenapa ada tempat keramat gitu, tapi yang aku mau bilang itu adalah tempat keramat itu cenderung memiliki penunggu ya teman-teman ya. Itu memang benar ya, jadi dia cenderung ada penunggunya gitu ya. Penunggu itu bisa aku sebutnya sebagai kayak hantu masa lalu ya. Jadi dia ada gitu ya, ada penampakannya ya, tapi penampakannya itu tuh kayak penampakan dari hantu masa lalu gitu ya, kayak hantu yang masih pakai pakaian zaman dulu-dulu gitu ya, zaman sebelum zaman modern kita gitu. Nah itu memang benar ya teman-teman ya. Di tempat keramat itu cenderung ada yang seperti itu ya, penunggu-penunggu yang seperti itu. Meskipun gak semua ya, tapi hampir semua ada ya. Makanya aku mau bilang kalau kita ke tempat keramat itu kita mesti sopan gitu ya teman-teman ya. Kalau memang ada anjuran dari orang-orang setempat gitu ya, penduduk lokal atau apa, kita mesti apa segala macem. Mungkin ada mesti pakai pakaian tertutup atau mesti pakai baju warna apa, ini itu segala macam ya, kita ikuti saja gitu ya. Karena kita bisa dibilang kayak sebagai tamu dan menghargai, menghormati tempat tersebut gitu. Nah jadi jangan melakukannya aneh-aneh lah di tempat keramat gitu ya, karena memang ada penunggunya gitu ya, ada penampakannya gitu, dan itu adalah hantu dari masa lalu ya, nggak bisa bohong teman-teman ya. Jadi memang benar gitu ya, tapi ini semua aku disclaimer ya, ini semua berdasarkan pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku sebagai seorang indigo dalam melihat situs-situs atau tempat-tempat keramat ya teman-teman ya. Iya, jadi terus kenapa gitu kan, pertanyaannya kenapa sih bisa ada tempat itu gitu ya keramat. Nah aku nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu, cuma aku punya pendapat gitu ya. Aku berpendapat itu mungkin karena dulu pernah terjadi peristiwa apa, atau pernah ada sesuatu yang bersejarah ya, atau sesuatu yang penting pada saat itu gitu ya. Nah dan itu kayak diaminin atau dipercaya gitu ya oleh penduduk setempat. Juga pasti ada orang indigonya gitu ya, atau mungkin orang pintarnya atau orang indigonya, dan itu divalidasi oleh beberapa gitu ya, mungkin beberapa orang pintar atau orang indigonya itu memang benar gitu ya. Ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang berbau mistis di sana dan dipercaya oleh rakyat gitu, dan itu turun temurun gitu ya. Jadi panjang gitu ya teman-teman ya, generasi ke generasi segala macem, sehingga akhirnya menjadi sebuah kayak situs kuno yang dianggap keramat gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu aku percaya seperti itu sih. Jadi keberadaan atau keotentikan keramatnya itu sudah divalidasi oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang indigo di zaman dulu dan turun temurun gitu loh. Makanya sampai sekarang aku sebagai seorang indigo pun melihat, oh iya memang ada gitu, memang ada penunggunya, memang ada hantu masa lalunya dan segala macem gitu. Jadi menurut aku sih seperti itu. Jadi penyebabnya itu adalah zaman dulu itu ada sesuatu yang penting, atau ada kejadian yang penting atau apa gitu, itu dan memang ada unsur mistisnya dan divalidasi oleh orang indigo atau orang pintar pada saat itu, divalidasi oleh banyak begitu ya. Jadi setuju, terus juga dipercaya oleh rakyat pada saat itu, dan itu sifatnya turun temurun sampai sekarang gitu. Nah jadinya tempat itu menjadi dianggap sebagai tempat keramat gitu, kira-kira seperti itu sih kalau menurut aku ya teman-teman ya. Tapi untuk kepastian penyebabnya yang pasti kenapa aku nggak tahu, itu hanya opini aku gitu, kira-kira seperti itu gitu. Jadi nggak mungkin sembarangan lah ya, nggak mungkin sebuah tempatnya yang nggak jelas begitu, yang nggak ada validasi apapun dari masa lalu, tiba-tiba dianggap tempat keramat gitu. Itu pasti bodong gitu ya, nggak bener gitu ya. Jadi kalau memang tempat keramat itu udah pasti dari zaman dulu ya,
dari zaman dulu-dulu, dan itu sudah diaminkan atau sudah divalidasi atau sudah dipercaya oleh penduduk setempat atau orang pada saat itu, atau pemuka agama mungkin, atau mungkin orang pinter atau orang indigo pada saat itu, dan sifatnya turun-temurun hingga hari ini. Makanya itu menjadi sebuah tempat keramat yang dipercaya oleh rakyat lah, atau penduduk lokal setempat gitu. Ya paling seperti itu sih teman-teman pendapat aku gitu mengenai tempat keramat gitu ya. Iya teman-teman, kalau ada pertanyaan atau apa boleh DM aku di IG ya, boleh di follow juga, atau teman-teman juga boleh komen, boleh di like atau di subscribe juga boleh ya teman-teman ya. Terima kasih ya supportnya ya teman-teman. Terima kasih juga teman-teman udah luangin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya.